Senang sekali kita bertemu dalam persekutuan rumah tangga pada malam hari ini. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan, dan topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah kecil tapi besar. Di Inggris ada sebuah bukit pemakaman, dan di sana berdiri sebuah batu nisan yang warnanya kelabu, kelihatannya sudah tua, kotor, dan tulisannya juga sudah tidak terlalu kelihatan karena dimakan waktu. Dan jika kita ingin membacanya, kita harus memperhatikannya lebih cermat. Dan di batu nisan itu ada tulisan sebagai berikut. Di sini telah terbaring Arabella Young pada tanggal 24 Mei, tahunnya tidak jelas karena dimakan waktu, tapi kalimat terakhir agak aneh tapi menarik. Dikatakan, dia mulai menahan lidahnya. Saudara, tulisan ini kita tidak tahu pesan siapa. Bisa suaminya, bisa Arabella sendiri. Tapi siapapun yang menuliskan pesan ini memberikan indikasi kepada kita bahwa pada masa hidupnya, Arabella itu adalah seorang yang tidak dapat menahan lidahnya atau tidak dapat menguasai lidahnya. Saudara, lidah adalah salah satu bagian tubuh manusia yang kecil, tapi memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya memberi tema firman Tuhan pada malam hari ini, kecil tapi besar. Karena lidah bisa memberkati, bisa mengutuk, bisa memuji, bisa memaki-maki, bisa mengeluarkan kata-kata yang manis, bisa mengeluarkan kata-kata yang pahit. Tapi sebagai anak Tuhan, seharusnya kita menggunakan lidah kita untuk hal yang baik, untuk berkata yang baik, yang benar, yang memberkati, menguatkan. Dan dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan lidah. Pertama, harus memiliki sumber yang benar. Yang terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, konteks dari ayat ini adalah Yakobus berbicara soal lidah, bahwa lidah dapat mengeluarkan dua hal, yaitu pahit dan tawar, seperti sumber air. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, atau sebagai jemaat Tuhan, tidak seharusnya demikian. Karena sumber air yang bersih tidak mungkin mengeluarkan air yang kotor. Pohon anggur tidak mungkin mengeluarkan atau menghasilkan buah ara. Pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Jadi, jika di dalam saudara ada Kristus sebagai sumbernya, Sang Firman yang tinggal di dalam saudara, maka seharusnya lidah kita mengeluarkan perkataan yang baik dan benar. Karena Kristus sifatnya baik dan benar. Dan dia adalah sumber kebaikan dan kebenaran. Saudara, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi milik Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru artinya diperbarui
seturut citra Allah atau roh Allah yang memerintah. Jadi sebagai ciptaan baru, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Yang termasuk di dalamnya adalah perkataan yang telah diubahkan. Dan ciptaan baru, saudara, adalah karya Kristus, bukan hasil pekerjaan manusia. Dan ciptaan baru di sini berarti secara fisik kita sama dengan manusia lain yang terdiri dari darah dan daging. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Manusia baru hidup berdasarkan nilai-nilai baru. Berdasarkan nilai-nilai dari Allah, bukan berdasarkan nilai-nilai manusia. Dan ini dapat terlihat dari perkataan yang telah diubahkan. Apa saudara sudah diubahkan? Jika ya, seharusnya lah mengeluarkan perbendaharaan kata yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai orang percaya, tidak bisa tidak, lidah kita hanya dapat mengeluarkan kata-kata pujian, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Diceritakan suatu hari, Genghis Khan dan pasukannya baru saja memenangkan sebuah pertempuran. Dan ini membuat tenaga mereka terkuras habis. Dan untuk mengembalikan tenaga mereka membutuhkan air minum. Dan di dalam perjalanan, mereka menemukan air terjun yang airnya sangat jernih. Lalu Genghis Khan turun dari kudanya dan mengambil kendi untuk diisi air terjun. Ketika Genghis Khan hendak meminum air, tiba-tiba burung elang yang ada di pundaknya menjatuhkan kendi tersebut. Saat itu, Genghis Khan hanya tersenyum. Lalu dia mengambil kendinya dan mengisi ulang dengan air terjun. Dan ketika ia ingin meminumnya untuk kedua kalinya, si elang itu menjatuhkan kembali kendinya. Dan ini membuat Genghis Khan marah, lalu berkata kepada burung elangnya, "Kalau sekali lagi kamu melakukan hal yang sama, tidak segan-segan aku akan memenggal kepalamu." Lalu Genghis Khan mengambil kendinya dan mengisinya dengan air terjun. Dan untuk ketiga kalinya, saudara, ketika Genghis Khan hendak meminum air di dalam kendi tersebut, burung elang yang ada di pundaknya menjatuhkan kembali kendinya. Dan ini membuat Genghis Khan murka dan marah besar. Lalu dia mengambil pedangnya dan memenggal kepala dari burung elang tersebut. Dan ketika itu juga, burung elang itu jatuh ke tanah. Setelah puas, Genghis Khan kembali ke air terjun untuk mengisi kendinya. Pada saat ia ingin mengisi, saudara, ia merasa ada sesuatu yang gak beres, dia pikir. Lalu akhirnya dia naik ke atas bukit. Dan pada saat dia sudah berada di atas bukit, dia begitu kaget karena dia melihat ada 3 bangkai sapi yang sudah membusuk. Dan saat itu juga Genghis Khan langsung lemas. Dia begitu sedih dan menyesal karena dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, yaitu membunuh elang yang ternyata justru ingin menyelamatkannya. Saudara, si elang rela berkorban demi menyelamatkan tuannya karena dia tahu bahwa air terjun itu mengandung racun. Demikian juga dengan Kristus. Kristus tahu kita akan binasa oleh dosa, tapi dia rela menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima hidup yang kekal dan menerima sumber yang baru itu, seharusnya saudara, sumber yang baru itu memberikan hidup, termasuk perkataan kita.
yaitu perkataan yang menghidupkan, bukan perkataan yang mematikan. Saudara, sungguh saudara sudah diselamatkan atau belum? Kalau belum, terima Kristus dulu. Maka saudara akan mendapatkan sumber yang baru, sehingga perkataan saudara akan menghidupkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika saudara sudah menerima Kristus, izinkan saya bertanya, apakah perkataan saudara sudah memberkati banyak orang? Kalau belum, ini menjadi pertanyaan yang besar. Sungguhkah saudara sudah diselamatkan, termasuk lidah saudara? Coba pikirkan ulang, evaluasilah. Mohon Tuhan menolong saudara, supaya bukan saja roh saudara diselamatkan, tapi juga lidah saudara diselamatkan. Poin yang kedua, harus menjadi murid Kristus. Yang terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Saya bacakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ayat ini berbicara bahwa Yesaya memiliki lidah seperti seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang mau belajar dan taat kepada firman Tuhan, sehingga memberi semangat yang baru. Dan untuk mencapai itu, setiap pagi dia harus mempertajam telinganya. Berarti setiap pagi dia harus mendengar firman Tuhan. Jadi saudara, murid itu mendengar. Dan mendengar di sini ada dua arti, yaitu mendengar hear dan mendengar listen. Banyak orang hanya bisa mendengar hear, tapi tidak bisa mendengar listen. Karena di dalam mendengar listen, ada kuping dan ada hati. Yaitu kuping untuk mendengar suara dan hati untuk melakukan. Jadi, lidah kita atau perkataan kita sangat erat hubungannya dengan pendengaran. Seperti seorang bayi yang belajar berbicara karena mendengar kosakata yang diucapkan orang tuanya atau pengasuhnya. Jika kita mendengar hal-hal yang baik, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Tapi sebaliknya, jika kita banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang tidak baik. Itulah sebabnya saudara, sangat penting bagi kita untuk mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid, yaitu mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan fokus, mendengar untuk belajar, dan mendengar untuk melakukannya dengan ketaatan. Dan Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi saat kita bersaat teduh dan waktu khusus kita bersama dengan Tuhan, yaitu mendengar pengajarannya dan firman-Nya. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 berkata bahwa kata-kata yang diucapkan mulut manusia itu meluap dari dalam hatinya. Kalau orangnya baik, hatinya baik, maka perkataan yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang baik. Jadi intinya adalah hatinya. Tapi saudara, tidak sedikit orang yang membela diri. Mereka berkata, saya ini sebenarnya orang baik loh. Hanya kata-kata saja yang kasar, kata-kata saja yang keras, kata-kata saja yang jahat. Saudara, ini omong kosong besar. Karena firman Tuhan jelas berkata, bahwa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari dalam hatinya. Jadi dapat dipastikan, perkataan yang kasar itu keluar dari hati yang kasar. Perkataan yang najis itu keluar dari hati yang najis. Karenanya saudara,
Untuk memiliki lidah seperti seorang murid, kita harus memastikan hati kita dalam kondisi yang bersih. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan akar pahit. Bertobatlah saudara, lepaskan pengampunan, dan mintalah Tuhan untuk menjamah dan menguduskan hati saudara dengan firman-Nya. Pada suatu hari, ada seorang petani yang baru saja selesai membersihkan kandang kudanya. Dan setelah dia berada di rumah, petani ini baru sadar, aduh, jam tangan saya di mana ya? Kok nggak ada? Jangan-jangan ketinggalan nih di kandang. Lalu petani ini cepat-cepat kembali ke kandang. Dan dengan panik, dia mencari jam tangannya. Dia mengobrak-abrik semua barang-barang yang ada di kandang. Dia membuka semua laci-laci yang ada di kandang. Dia membongkar peralatan kuda yang ada di kandang. Lalu dia mengubek-ubek semua jerami-jerami. Lalu dia berkata, aduh, saya tidak menemukan jam tangan saya. Tiba-tiba dia mendengar ada segerombolan anak sedang bermain dekat kandang kudanya. Lalu petani ini keluar dan berteriak, "Woi anak-anak, siapa yang bisa menemukan jam tangan saya? Saya akan kasih $10. Lalu anak-anak ini lari menuju kandang Pak Petani tersebut. Setelah mereka masuk, saudara, semua anak-anak itu berpencar. Ada 5 anak yang menarik-narik jerami yang masih diikat. Ada 4 anak yang mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam laci-laci. 5 anak lagi mencari jam tangan itu di setiap sudut kandang. Tapi setelah 30 menit, saudara, mereka semua menyerah dan berkata kepada Pak Petani, "Pak Petani, kami tidak menemukan jam tangannya." Lalu Pak Petani itu lemas dan mengantar mereka keluar kandang. Tapi saudara, ternyata ada 1 anak yang tinggal di dalam kandang itu. Dan dia dengan tenang duduk di dalam kandang tersebut. Dan tak lama kemudian, anak tersebut lari dan teriak, "Pak Petani, saya menemukan jam tangan Bapak." Pak Petani itu kaget dan bertanya, "Hah? Bagaimana kamu dapat menemukan jam tangan saya?" Lalu anak itu tersenyum dan menjawab, "Saya hanya bertenang diri ketika kalian semua keluar. Lalu saya mendengar, tik, tik, tik." Saudara, ilustrasi di atas berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup. Seringkali kita terlalu sibuk mencari, terlalu sibuk mencoba, dan berusaha menghadapi masalah-masalah dengan kekuatan kita sendiri. Lalu kita tidak menemukan kehendak Tuhan yang benar, termasuk menguasai lidah kita. Sebab itu, untuk bisa menguasai lidah kita, kita harus menjadi murid yang rajin bertenang diri, bersaat teduh setiap pagi, mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Apakah saudara sudah menjadi murid yang rendah hati, yang mau belajar setiap pagi, yang mau mendengarkan firman Tuhan setiap pagi? Bukan hanya membaca firman lalu lupa, saudara, tapi mendengar di sini, di dalamnya ada sebuah ketaatan. Artinya, mau melakukan firman Tuhan, maka saudara pun dapat mengeluarkan perkataan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, harus memiliki hikmat dari Tuhan, yang terambil dari Amsal 15 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan. "Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat
dan orang baik. Saudara, unik sekali ayat kedua dan tiga itu. Karena diapit ayat pertama dan ayat keempat, yaitu konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Dan kedua ayat ini berbicara hal yang sama, yaitu lidah yang lembut, lidah yang dapat menjadi berkat. Dan ayat kedua dan ayat ketiga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak. Caranya menjadi orang yang bijak, yaitu sadar bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Apa hubungannya dengan lidah kita? Ini berarti Tuhan mengawasi dan Dia mengetahui jelas apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Dan kalau kita memiliki kesadaran itu, maka kita akan memakai lidah kita untuk menyembuhkan, untuk mengatakan kebenaran, untuk memuji Tuhan, dan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, dan mempermuliakan nama Tuhan. Bandingkan dengan Amsal 16 ayat yang ke-23, dikatakan, hati orang bijak menjadi mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Sebuah televisi swasta ingin mencari bakat untuk acara reality show. Dan dari sekian banyak peserta, terpilih 10 orang yang akan bertanding. Siapa yang memiliki kehidupan dan perkataan yang baik, ramah, dan sopan, dialah pemenangnya. Dan ke-10 peserta ini, saudara, dikarantina selama 14 hari di sebuah rumah. Dan tanpa diketahui oleh mereka, rumah itu sudah dipasang kamera pengintai di berbagai sudut. Tujuannya, para dewan juri ini ingin mengetahui apakah para peserta sungguh-sungguh memiliki kehidupan dan perkataan yang baik, yang benar, dan yang sopan. Dan selama 13 hari, saudara, mereka semua berpenampilan baik dan sangat ramah, khususnya ketika berada di depan kamera TV dan di depan juri. Sangat sulit menilainya. Dan di hari ke-14, Dewan Juri meminta semua kamera pengintai untuk dikumpulkan. Dan disitulah baru ketahuan 9 yang gagal dan hanya ada 1 orang yang berhasil keluar sebagai juaranya. Karena dia sungguh-sungguh memiliki kehidupan dan perkataan yang baik dan sopan. Saudara, ilustrasi ini sebuah contoh bahwa ada sebagian orang yang hidupnya dan perkataannya di depan umum dan di rumah itu berbeda. Kalau di gereja menghadapi banyak orang, dia akan terlihat baik, sopan, ramah. Tapi ketika berada di rumah atau di tempat kerja, berbeda lagi. Bagaimana dengan kehidupan dan perkataan saudara selama ini? Apakah beda waktu di gereja, di rumah, di tempat kerja? Padahal mata Tuhan ada di segala tempat. Kita nggak sadar, seolah-olah mata Tuhan hanya ada di gereja. Jadi, dengan kesadaran mata Tuhan ada di segala tempat, ini akan membantu kita untuk dapat menguasai lidah kita. Sehingga dimanapun sama, kita menggunakan lidah kita untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan hal-hal yang positif. Dan itulah orang bijak. Saudara, memang menguasai lidah itu tidak mudah. Tapi dengan bersandar kepada Tuhan, saudara bisa. Mengandalkan kekuatan kita tidak bisa, saudara. Tapi berdoalah. Minta Tuhan menolong saudara dan minta Roh Kudus untuk memproduksi kesabaran dan penguasaan diri untuk mengontrol lidah saudara
sehingga menghasilkan perkataan-perkataan yang baik dan benar demi kemuliaan Bapa di surga. Amin, saudara. Saya akan tutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang berjudul Mulutku Penuh Dengan Pujian. Dan lagu ini akan saya nyanyikan bersama kedua teman saya, Paul dan Joyce. Kiranya lagu ini memberkati saudara. Puji Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menggunakan lidah dengan baik. Biarlah makin hari kita semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Khususnya melalui perkataan kita yang membangun, menghiburkan, dan menguatkan sesama kita. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan
yang dibawakan oleh hamba-Mu, Guru Injil Shirley Turangan. Tuhan memberkati dia seterusnya menjadi hamba Tuhan yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Lebih heran lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan dengan doa syafaat kami. Tuhan mempersiapkan hati kami dengan kompak, dengan sehati kami ingin mendukung saudara-saudara kami yang butuh dukungan doa. Tuhan tolonglah kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang tekun di dalam berdoa dan berjaga-jaga, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Saat ini ya Tuhan, kami tidak bosan-bosan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersyukur untuk Bapak Surya Supeno yang sudah semakin membaik, juga Ciswat. Tuhan pulihkan mereka secara sempurna. Kami terus doakan Ko Chun Hong untuk lutut kanannya yang sakit. Mohon Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu menjamah dia. Berkati dokter yang akan menanganinya. Ya Tuhan, kalau boleh kami minta supaya dia tidak perlu dioperasi. Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Kami terus doakan baby Noah. Kami bersyukur untuk pertumbuhan yang cepat, dan kami berdoa terus untuk jantungnya. Ya Tuhan, mohon Kau yang menjamah, menumpangkan tangan dan sembuhkan dia secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Lisa Nur Salim dan Wan ya Tuhan, dalam persiapan operasi yang masih menunggu schedule. Tuhan Seri yang kuatkan fisik, mental, rohani, dan khususnya dalam masa penantian, Tuhan memberikan fisik yang kuat untuk terus bisa bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami doakan Pak Andy untuk kesehatan prostatnya, dan kami mohon Tuhan pulihkan dia secara sempurna. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda yang kami dengar dia menderita sakit liver dan juga UTI-nya yang infeksi. Kami mohon Tuhan tumpangkanlah tangan-Mu. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu yang memulihkan. Berkati dokter yang akan menangani dan follow up-nya supaya sungguh sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan sembuhkan dia secara sempurna dan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara lain yang juga menunggu pemulihan. Tuhan tolong Pak Indra dalam pemulihannya agar dia cepat sembuh juga secara sempurna. Berikan dia kesabaran menantikan waktu Tuhan. Kami doakan saudari Jane Atmojoyo, Tuhan tolonglah supaya kesehatan jantungnya terus membaik dan dia suatu hari boleh pulih sempurna dan dia memiliki waktu ya Tuhan untuk bisa bekerja, beraktivitas dengan normal dan juga beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk remaja kami Arthur Palar, ya Tuhan Kau sendiri yang pulihkan dia secara sempurna. Tuhan berkati dia dengan persiapan, dia rindu boleh mendapatkan sekolah Alkitab untuk bisa mempersiapkan dirinya melayani pekerjaan Tuhan. Kami terus doakan saudara Budi Sayogyo yang masih minum obat kimo. Tuhan kasihani dia. Sembuhkanlah dia ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya dia boleh bebas dari obat dan dia sembuh secara sempurna dan boleh melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Irma, untuk imun sistemnya. Mohon Tuhan tolong dia. Tuhan berkati dia agar dia pulih sempurna dengan kesehatan yang baru, anugerah yang baru. Dia boleh beribadah dan melayani Tuhan juga. Kami doakan anaknya Cirita di Indonesia, juga family Handai Tolan kami di sana satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang belum mengenal Tuhan, biar dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka boleh setia dan terus menjadi berkat untuk orang lain. Kami doakan Charlie, anaknya Linda dan Eddie. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia dengan ajaib. Tuhan curahkan mujizat-Mu bagi dia. Dan pakai dia suatu hari kelak ya Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk para senior kami. Berkati Om Pol Wardana, berikan dia kesehatan, berikan dia semangat baru, berikan dia kasih karunia-Mu setiap hari ya Tuhan. Untuk menemani Tante Lena yang lemah, ya Tuhan kuatkan dia, tambahkan daya ingat dia dan berkati dia. Khususnya dia boleh makan dan minum dengan baik. Juga tolong Om Paul boleh mengkoordinir Evergreen
untuk pelayanan bagi para senior kami, ya Tuhan. Kami serahkan setiap senior kami yang hidup dalam kesendirian mereka. Tuhan memberkati Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene. Ya Tuhan, kuatkan mereka satu persatu, hiburkan mereka satu persatu, khususnya Om Andi yang masih sedih. Tuhan menjamah dia, Tuhan menghibur dia. Om Budi Pualamsah, kuatkan kakinya ya Tuhan, agar dia boleh beribadah setiap minggu di hadirat Tuhan. Juga Ko Chun Hong dan Ci Eti tetap semangat di dalam beribadah dan mendidik cucu di dalam Tuhan. Kami serahkan setiap senior kami ya Tuhan, beri anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang baru setiap hari. Berkati kegiatan mereka, baik itu makan, minum, beristirahat, mengikuti acara-acara spiritual secara online, atau berdoa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati satu persatu. Juga anak mantu cucu mereka ya Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu mengasihi dan memelihara orang tua mereka dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan majelis, aktivis, dan seluruh jemaat kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan menolong boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan bersukacita senantiasa dalam mengikut Tuhan, dalam bersaksi bagi Tuhan, dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Tuhan memberkati ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan juga kebangunan rohani dan kebangunan moral. Khususnya kaum liberal ya Tuhan boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara Ukraina yang sedang terancam oleh Rusia. Kami mendoakan pemimpin dunia ya Tuhan, agar mereka punya rasa takut akan Tuhan. Khususnya kasihani rakyat kecil yang tidak bersalah ya Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan ya Tuhan, tolong suatu hari mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, tolong juga ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kerukunan beragama. Berkati Pak Jokowi dan seluruh stafnya ya Tuhan, boleh menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, memikirkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, kasihanilah Indonesia. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan. Apakah itu melalui media sosial, melalui literatur, melalui radio, televisi, pembagian Alkitab, acara penginjilan lewat gereja, lewat orang-orang Kristen secara pribadi, hamba-hamba Tuhan dan para misionari yang melayani di berbagai tempat, di negara-negara yang sulit, yang anti kekristenan, juga yang di pedalaman, di perkotaan, di pedesaan, dan dimanapun ya Tuhan, sertai satu persatu hamba-hambamu dan anak-anakmu. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati, supaya banyak orang boleh mendengarkan Injil Tuhan, dan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan pergumulan doa kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara persekutuan ini ya Tuhan, yang diam-diam berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ada yang bergumul soal kesehatan, soal sakit penyakit, ada yang bergumul soal finansial, soal bisnis, soal usaha. Tuhan, Kau mengasihani dan membuka jalan. Juga yang bergumul soal status, soal teman hidup, soal sekolah, soal keluarga, dan relasi-relasi lainnya. Juga berbagai pergumulan yang hamba-Mu tidak tahu. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu. Tiliklah anak-anak-Mu satu persatu dan dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat Tuhan. Memohon mujizat Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala raja, gembala kami yang baik, penolong kami yang setia, yang hidup selama-lamanya.
Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah live di gereja pukul 11. Kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Tema kita minggu ini adalah mimpi Nebukadnezar yang bikin gusar. Bagi saudara-saudara yang sehat, yang punya kesempatan, mari datang beribadah bersama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan. Tapi bagi saudara yang sakit, yang tidak ada kesempatan hadir pada kebaktian pagi, saudara boleh tetap mengikuti ibadah online minggu sore. Doakan kalau YouTube lancar, sebelum jam 5 sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.